Semua teknologi yang berkembang saat ini itu sebenarnya refleksi, inspirasinya itu dari tubuh manusia yang begitu cerdas. Dan Tuhan menciptakan semua lini itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi saat ini, semua yang teman-teman alami saat ini adalah jalan untuk mengenali kecerdasan tubuh yang sebenarnya itu seperti apa. आहा करत तोरे पैया परगऊ। Setiap kita ada kegiatan, entah itu dalam tapa brata atau dalam pelukatan, itu selalu pasti teman-teman itu selaras. Selaras itu biasanya berkaitan dengan apa yang sedang dihadapi saat ini. Nah, jadi tadi saya baca beberapa yang teman-teman udah tulis. Di situ banyak ditulis tentang anxiety dan trust issue. Nah, jadi saya bisa bayangkan apa yang teman-teman rasakan karena saya pernah di situ dulu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir atas apapun yang dirasakan saat ini karena sesungguhnya itu adalah jalan untuk mulai melangkah menuju true of yourself. Kalau kita tidak mengalami sebuah kesulitan, itu sense of urgency kita untuk melakukan pembersihan diri, untuk belajar sesuatu yang mengenali diri kita yang sejati, itu biasanya tidak terlalu urgent. Jadi, nanti aja gitu. Nah, jadi mungkin pernah teman-teman dengar yang namanya istilahnya spiritual awakening. Nah, jadi spiritual awakening itu mungkin dibahasakan dengan cara yang cukup bombastis gitu ya. Tetapi sebenarnya setiap langkah kita itu mengandung spiritual awakening bagi semua orang. Tetapi entah yang mau mengikuti kata hatinya di saat baru dikasih intuisi atau menunggu sampai di slapnya lebih keras. Gitu. Jadi no worries, nggak apa-apa. Semua memiliki jalan yang unik. Semua memiliki jalan yang khusus. Terkait juga dengan karma apa yang sedang kita selesaikan sekarang. Jadi karma itu artinya sisa-sisa pembelajaran masa lalu yang harus memang kita selesaikan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang cakra. Teman-teman di sini ada yang merasakan overthinking mungkin? Kita semua pernah mengalami itu. Karena itu adalah panggilan. Nah, jadi semua itu berhubungan dengan pola cakra di dalam tubuh kita yang selalu interconnected, yang selalu terkoneksi, yang akhirnya selalu memberikan teman-teman jalan untuk ketemu who you are. Siapa dirimu sendiri. Jadi nggak masalah. Teman-teman dalam pertemuan ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lihat secara fisikal, kalau misalnya kita bayangkan kalau seorang dokter mengoperasi tubuh seorang pasien, kira-kira warna-warna ini ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi teman-teman, tubuh kita itu seperti laptop. Tubuh kita itu seperti komputer. Tubuh kita itu seperti smartphone yang teman-teman bawa. Ini, atau yang kita bayangkan di surgery oleh dokter, itu adalah bagian tubuh yang namanya hardware. Atau case HP-nya yang bisa dipegang. Atau komputernya yang kita sentuh. Tetapi pikiran dan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita ini, karena dia nggak kelihatan, itu sama dengan software-nya. Tahu operating system? OS. OS HP ini apa? Ada yang Android, ada yang iOS. Tapi kalau dibuka ketemu nggak itu? Nggak ada.
Sama seperti tubuh kita. Jadi semua teknologi yang berkembang saat ini itu sebenarnya refleksi, inspirasinya itu dari tubuh manusia yang begitu cerdas. Dan Tuhan menciptakan semua lini itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi saat ini, semua yang teman-teman alami saat ini adalah jalan untuk mengenali kecerdasan tubuh yang sebenarnya itu seperti apa. No worries. Kemudian, ketika kita lari ke sini, cakra yang ada di dalam tubuh kita itu ada banyak banget. Jadi, cakra kita di dalam tubuh itu ratusan ribu cakra minor. Dialah yang menghubungkan segala energi elektromagnetik di dalam diri kita yang bisa memancarkan energi. Kalau ngomong-ngomong tentang energi itu kan kayak listrik itu energi, bisa nyetrum gitu. Sedangkan tubuh kita juga memiliki kekuatan yang sama. Secara detailnya, secara energinya biasanya kita kenali itu di dalam Tapa Brata, kemudian di dalam YTTC. Jadi lebih dalam lagi mengenali tentang koneksi dari energi tubuh kita itu seperti apa gitu. Kemudian di dalam tubuh kita ada beberapa bagian yang 7 ini adalah cakra mayor yang memberi pengaruh terhadap segala kenyataan dan realita hidup kita saat ini. Realita kenyataan hidup kita saat ini. Jadi ketika teman-teman melihat 7 gambar ini, ada warna merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada hijau, biru keunguan, ada ungu. Nah, jadi semuanya ini memiliki peran yang sangat penting dalam realita hidup kita saat ini. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1 yang paling bawah. Ketika teman-teman punya kecemasan atau punya trust issue, maksudnya sulit percaya sama orang lain, sulit percaya sama seseorang. Jadi itu artinya cakra ini kurang stabil. Karena cakra yang merah ini tugasnya adalah grounded down to the earth. Jadi terkoneksi ke bumi. Kenapa orang-orang tua kita dulu tuh cemasnya tuh nggak seperti kita gitu? Karena satu, aktivitas tubuh beliau-beliau itu aktif. Di sawah itu kan aktif. Kemudian kulitnya tuh langsung menyentuh ibu bumi. Kita sekarang berapa kali tangannya nyentuh tanah? Sehari, sebulan, seminggu, setahun. Berapa kali kita nyentuh tanah? Dan kakinya juga kapan nyentuh tanah? Jarang banget kan? Nah, jadi inilah juga salah satu yang mengakibatkan orang-orang di masa kini cemasnya itu jauh lebih cepat. Karena overthink atas sesuatu yang belum terjadi dan tubuh nggak cukup bergerak, apalagi ditambah sambil nyemil yang nggak sehat. Itu yang bikin penyakit tuh banyak banget. Sekarang kan banyak varian penyakit yang namanya keren-keren ya. Jadi kalau diperkenalkan tuh sakit apa gitu, keren namanya. Berobatnya di mana? Apalagi rumah sakitnya agak high end, jadi sekalian branding. Gitu. Nah, jadi ini hubungannya itu adalah keterhubungan kita dengan alam. Yang akan berhubungan dengan tubuh kita tuh bagian dari pelvis ke bawah. Dan dia ini energinya tuh ada di tulang ekor, sakrum. Makanya kalau teman-teman ketakutan, apanya yang gemeter? Coba rasakan misalnya di ketinggian. Apa yang getar pertama? Di lututnya pasti gede-gede gitu kan? Karena feel unsafe. Karena merasa nggak aman. Ini saya sedang dalam keadaan nggak aman. Ini saya sedang dalam bahaya ini. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi akumulasi energi di dalam tubuh kita di bagian bawah. Tungkai bawah. Sehingga inilah yang juga menyebabkan kenapa yoga itu sangat membantu untuk proses penyembuhan semua jenis penyakit. Karena dari sini diperbaiki. Kalau misalnya teman-teman pernah yoga, siapa yang pernah yoga? That's good. Pernah nggak ngerasain bagian kaki belakang di
paha belakang atau di hamstring itu sakit banget di saat yoga, terutama yin yoga. Pernah ngerasain kayak sakit, ketarik? Pernah? Itulah akumulasi dari tabungan kita, investasi yang panjang. Karena tubuh kita tuh menyimpan semua ketakutan yang pernah kita alami dari lahir, bahkan dari past life, masih tetap ngikut energinya. That's why kenapa yoga, pranayama, meditasi akan sangat membantu kita untuk melepaskan kontur-kontur energi yang kita bawa, entah itu yang positif ataupun negatif. Itu menjadi terkoneksi. Nah, ini caranya gimana? 1, miliki olahraga proporsional. Berlebihan juga nggak bagus. Pastikan memilih olahraga yang tidak kompetitif. Nggak ada kompetisi kita sama orang lain ataupun sama diri sendiri. Jadi olahraga yang mindfulness. Kemudian yang kedua, sering-seringlah terkoneksi dengan alam. Misalnya teman-teman bisa jalan kaki grounding, nggak pakai alas kaki, di tanah secara langsung. Kemudian bisa juga dengan jalan-jalan ke tempat-tempat yang nature.